Maka saya berharap melalui FGD ini jernih kita berpikir, kenapa masa depan 2045 itu kita tahu. Semestinya kita dari awal-awal itu sudah melakukan pemekaran ini, nah sehingga kita harapkan kemajuan daerah kita dan masyarakat kita ke depan itu akan bergerak cepat. Gorontalo 20 tahun lalu itu dibentuk dari 3 daerah, kemudian perjalanannya sampai dengan tahun 2021 ini hanya juga baru bisa membentuk 3 daerah. Membangunkan pemekaran Gorontalo Barat, dan alhamdulillah pada saat itu 2014 sudah diterima langsung terkait dengan dokumen-dokumen persyaratan dari pemekaran Gorontalo Barat. Kabupaten Pemekaran juga kita lihat dari kondisi real existing dari daerah yang akan ditinggalkan. Kalau lihat dari umurnya, ada kita strategi Pak Nelson tadi bilang bahwa ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Universitas Nasdem, yang kami hormati Pak Ketua DPRD atau Pak Awi Talib, yang kami hormati Sekda Bone Bolango yang mewakili Pak Bupati. Izin kami sampaikan bahwa FGD hari ini berkaitan dengan pemekaran karena bertepatan dengan ulang tahun provinsi yang ke-21 tanggal 5 Desember tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua DPRD yang saya hormati, diwakili langsung oleh Pak Dr. Awi Talib, Ketua Komisi 1. Ya, yang saya hormati Pak Ishak Doma, mewakili Pak Bupati Bone Bolango. Saya juga Kabupaten Gorontalo, juga dari Kabupaten sudah hadir. Ya, yang saya banggakan tentunya teman-teman panitia pemekaran, tapi dalam rangka mendetailkan kami melakukan diskusi fokus diskusi, jadi lebih fokus berdasarkan tema-tema. Kita ini sudah yang ke-7 kali kalau tidak salah. Yang pertama kesehatan, setelah itu pendidikan, infrastruktur, lingkungan hidup, kemiskinan, investasi, pertanian terpadu, kemudian sekarang pemekaran. Karena kebetulan momen hari ulang tahun provinsi hari ini. Nah, masih ada 2 kalau tidak salah kaitannya dengan budaya, agama, dan terakhir pemerintahan. Ya, kira-kira itu yang kita akan. Nah, sebenarnya untuk apa ini? Karena ada banyak orang pertanyakan, jangan-jangan politik itu tinggi. Cuma memang kalau kita berbuat itu kadang-kadang berdampak politik. Nah, jadi yang kita pikirkan itu perbuatan kita, karyanya. Kalau dampak politik itu kan berdasarkan penafsiran kita saja. Nah, ini yang saya minta. Kita berharap juga dari teman-teman terutama di provinsi, sekali lagi kita ingin membuat roadmap 2045. Momen ini sebenarnya kita buat kenapa? Karena kebetulan Gorontalo ini 20 tahun. Biasanya dalam perencanaan Pak ini ya, itu biasanya 20-25 tahun. Ini kita pas sudah 20 tahun, dan kita ingin melihat 20 tahun berikut. Maka berdasarkan hasil evaluasi kita, memang perkembangan Gorontalo ini berkembang bagus, walaupun masih ada kekurangan-kekurangan. Jadi kalau ada yang mempersoalkan selalu negatifnya, ya itu mungkin menjadi peringatan kepada kita. Tapi kalau perkembangan menurut saya, bayangkan provinsi sebelum provinsi itu cuma 2 kabupaten 1 kota. Hari ini kita 5 kabupaten 1 kota, itu satu. Kalau bicara kemiskinan yang selalu orang persoalkan 5 besar kemiskinan, kita harus melihat trennya. Waktu Gorontalo lahir itu 35%, Pak. Sekarang 15%, berarti ada penurunan 20%. Maka saya berharap melalui FGD ini jernih kita berpikir, kenapa masa depan 2045 itu kita panjang. Maka di dalam pelayanan kepada masyarakat itu butuh kecepatan tadi. Nah, oleh karena itu untuk Provinsi Gorontalo ke depan tahun 2045 itu diharapkan daerahnya juga itu tidak hanya sekarang ada 6,
tetapi kita harapkan itu bisa bertambah ya, mungkin bisa 15 atau 14. Nah, kita di dalam pemekaran daerah ini kita ketinggalan dari Sulawesi Utara ya. Semestinya kita dari awal-awal itu sudah melakukan pemekaran ini. Nah, sehingga kita harapkan kemajuan daerah kita dan masyarakat kita ke depan itu akan bergerak cepat ya. Nah, kita ketahui bahwa pada saat kita pemekaran dari Sulawesi Utara juga, kita anggaran kita itu, saya masih di Bapeda bersama-sama Pak Nelson, anggaran ke sini itu cuma 75 miliar. Nah, bayangkan sekarang sudah 3,8 triliun ya. Nah, diharapkan juga dengan adanya pemekaran ini, maka kita harapkan anggaran kita ke depan itu juga untuk kabupaten kota itu akan bertambah. Kita bisa lihat misalnya Kabupaten Gorontalo Utara, ya, Kabupaten Bone Bolango, Pohuwato juga anggarannya sekarang 760 miliar. Nah, sehingga ke depan kalau kita bertambah lagi 5 telaga, ini akan anggaran kita akan bertambah besar. Kemudian juga kita harapkan SDM kita ya, SDM kita ini lulusan-lulusan perguruan tinggi kita ini cukup banyak. Nah, sehingga dengan adanya pemekaran ini akan memberdayakan lulusan kita. Nah, sehingga kita harapkan percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo ini akan berkembang dengan baik. Yang saya hormati para komite ya, pembentukan kabupaten kota seprovinsi Gorontalo, para undangan sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit memberikan sebuah gambaran bahwa Provinsi Gorontalo 20 tahun lalu itu dibentuk dari 3 daerah, kemudian perjalanannya sampai dengan tahun 2021 ini hanya juga baru bisa membentuk 3 daerah. Nah, sehingga baru 3 yang bisa, sementara tadi Pak Isep katakan Manado itu luar biasa. Ya, karena memang Manado sudah terbentuk lebih dulu, kita masih mempersiapkan untuk pembentukan provinsinya, kemudian masih membenahi dan belum cukup umur untuk melakukan pemekaran. Ya, karena memang batasan pemekaran itu 5 tahun paling tidak untuk sebuah daerah baru bisa untuk mengajukan. Di periode saya itu Undang-Undang 23 2015 itu sudah dibentuk dan di sana sudah ada juga hal yang terkait dengan pemekaran daerah. Tetapi sampai saat ini umurnya sudah hampir 7 tahun ini 2015 itu belum ada turunan aturannya. Ya, belum ada PP yang mengatur menyangkut hal itu. Pedoman yang digunakan oleh kita adalah PP 78 yang mengacu tidak pada Undang-Undang 23 tetapi pada Undang-Undang 13 sebelumnya. Tetapi apabila ini dikaitkan dengan Undang-Undang 23 ini tidak sinkron karena Undang-Undang 32 langsung merujuk pada DOB, sementara Undang-Undang 23 tidak langsung pada DOB tetapi melalui jenjang daerah persiapan. Jadi mau dipaksakan dengan PP 78 ini pertabrakan pasti dengan Undang-Undang 23. Nah, kalau kita melaksanakan Undang-Undang 23, mana aturan-aturannya yang secara teknis untuk mengatur persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan fisik dan sebagainya. Ini belum jelas sampai saat ini. Nampaknya tidak serius pemerintah pusat. Ini harus segera didorong melalui forum ini, segera didorong untuk segera pemerintah pusat mengeluarkan peraturan pemerintah tentang penataan daerah yang kita kenal dengan Grand Design Penataan Daerah atau Desartada, Desain Besar Penataan Daerah. Itu tertuang di dalam undang-undang kita. Nah, ini yang sampai saat ini belum ada. Yang kita ajukan sekarang ini kan DOB. Apakah DOB itu dimungkinkan dengan Undang-Undang 23? Itu tidak. Bapak Ibu, di sini ada 5 daerah. Ada dari Bone Pesisir, Panipi, Bolihuto, kemudian Telaga, daerah Gorontalo Barat. Baik, kami memberikan kesempatan lebih awal ke Gorontalo Barat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, kami pada hari ini diminta untuk memaparkan juga tentang potensi daerah pemekaran Gorontalo Barat yang barangkali tadi kami sangat setuju sekali disampaikan oleh Pak Nelson dan Pak Awe bahwa perlu
adanya update data. Karena memang sejak dari 2011 ya, kami sudah mulai menggaungkan pemekaran Gorontalo Barat, dan alhamdulillah pada saat itu 2014 sudah diterima langsung terkait dengan dokumen-dokumen persyaratan dari pemekaran Gorontalo Barat. Dan tentunya di beberapa tahun ini sudah ada perkembangan-perkembangan Pak di wilayah kami Kabupaten Pohuwato. Olehnya perlu update data kembali terkait dengan data-data di wilayah daerah Kabupaten Pohuwato atau Gorontalo Barat. Kemudian pada kesempatan ini tentunya kalau sudah ada di depan ini Pak, ya ini sudah ada, saya kira sudah ada di ini, tidak harus saya urai satu persatu ya. Ini tentang dukungan regulasi. Alhamdulillah Gorontalo Barat itu ibu kotanya Kecamatan Lemito, dan itu sudah disepakati bersama. Pada saat itu Bapak dan Ibu sekalian, itu masih tarik menarik antara Popayato dan Lemito. Popayato dan Lemito itu tarik menarik. Kenapa jatuh di Lemito? Karena ada 3 desa yang ada di atas dari Lemito ini yang jauh Pak, yang bahkan jalannya sudah diambil alih oleh provinsi sekarang. Ya, kewenangannya sudah diambil alih oleh provinsi sekarang, dan itu yang menjadi pertimbangan kami juga. Mereka terlalu jauh karena inti daripada pemekaran juga untuk mendekatkan rentang kendali pemerintahan. Makanya kami sepakat itu di Lemito. Persoalan pada dia persiapan Kabupaten Perusahaan tidak berubah Pak Ketua. Ya, saya kira itu bagian yang terpenting di dalam perwujudan daripada pemekaran ini. Yang kedua, apa yang disampaikan Pak Ketua Pak Malik Harmain, bukan cuma Pak Malik Pak, meskipun bahwa kanusnya di Panipi itu tidak punya background dari partai politik, tapi semua kami hubungi. Yang ketiga itu Pak Omong kaget betul ketika yang keluar di Twitternya Ketua Komisi Pak Agung Gunanjar ketika itu adalah Panipi masuk di nomor 21. Kemudian ditanya oleh Pak Rumkono, bagaimana kalian bisa keluar di 21 itu? Yang itu bocornya sehingga diketahui oleh Pak Puan. Panipi nomor 21 dia dari 22 Pak. Ya, ketika itu. Ya. Kami tidak tahu sudah masuk di 12 seperti sampaikan Ketua apakah Panipi masuk atau tidak. Tapi ketika itu kami tetap mengawal. Bahkan kami juga di ruangnya Pak Rumkono. Beliau menanyakan bahwa kami apakah pakai macam-macam itu, apakah siap itu? Tidak, kita tidak pakai apa-apa, tapi kita melobi semuanya. Sehingga, tapi mengapa bisa masuk di nomor 21? Nah itu kami tidak tahu, karena kekuasaan atau kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa hal yang telah kami lakukan adalah antara lain sudah membangun juga mall pelayanan publik yang nanti disiapkan itu menjadi kantor bupati, yang sebelumnya juga surat keputusan bupati penetapan daerah pemekaran, pos ketujuh DPRD Kabupaten Ponorogo juga sudah. Dan di samping itu kita juga tahun depan akan bangun jalan. Ini kalau di manusia itu harus ada plasenta. Jadi karena 2 tahun atau sampai 3 tahun ini harus ada disusui ini daerah yang dimekarkan, kita akan buka jalan baru dari Suawa Selatan tembus ke Kabilabone. Kan sampai dengan hari ini pada pesisir itu terpisah dari sisi akses jalan, karena harus ke kota dulu baru mau tembus dia boleh pancek. Dan rumah ini yang orang kota marah dia tutup jalan, kan di rumah ini tidak boleh datang sana di Pak Tohobi. Sehingga insya Allah tahun depan kita akan buka jalan kurang lebih hampir 8 km. Ini pertama persyaratan administrasi dulu, yang sampaikan bahwa semua sudah disetujui oleh DPR Kabupaten, sudah dipergunakan oleh DPR Provinsi. Rekomendasi Bupati sekaligus pernyataan untuk membiayai 2 tahun begitu ditandatangani, dan Pak Gubernur juga sudah mendatangani 5 unit pemekaran. Dan membackup juga dari segi finance.
Untuk Bone Pesisir memang tidak seperti lajunya Panipi Boyohuto dalam Gorontalo Barat. Di Kota Talaga ini yang terakhir Bone Pesisir. Menurut Ketua Komisi 2, sebenarnya diminta itu moratorium ini kapan selesai. Sementara banyak sekali daerah yang mengusul. Yang dimaksud dengan turunan PP nomor 23, sepertinya Indonesia itu butuh berapa lagi kabupaten dan butuh berapa lagi provinsi. Itu harus dimuat dalam usul dokumen yang mengikuti Undang-Undang nomor 23. Sampai sudah 2 kali ganti menteri Dagri ini belum ada itu kajian. Bahwa tiap-tiap CW melaporkan atau menginformasikan atau mengkontribusikan pemikiran-pemikiran terkait dengan gagasan ataupun roadmap yang akan dirancang oleh Basnas. Sebagaimana tadi sudah banyak diulas oleh Pak Awi Talib maupun Ibu Suharsi terkait perjuangan, saya kira sudah cukup jelas, jadi tidak perlu kami ulang lagi, akan membahasnya lagi waktunya. Kemudian terkait dengan potensi daerah, saya kira gambaran umumnya kita sudah tahu juga. Cuma yang jelas secara rinci dan secara dokumen nanti insya Allah akan saya sampaikan buku laporan kajian akademik yang sudah dilakukan pada tahun 2012 yang lalu yang kita sampaikan ke DPR RI maupun ke Kemendagri dan beberapa lembaga terkait dengan usulan perkara. Tetapi saat ini perlu kami informasikan bahwa panitia sekarang sedang melakukan update data untuk menyesuaikan berbagai hal tentang data-data yang bersifat dinamis. Karena data yang sifatnya statis itu tidak mungkin kami update. Kemudian data yang dinamis itulah yang harusnya kita update. Kemudian menyangkut potensi mungkin cukup kita gambarkan secara sepintas saja bahwa kita di sana punya kawasan industri yang sudah pertama sebelum kawasan industri lain terbentuk kami sudah ada duluan, yaitu kawasan industri Lakea, yaitu pabrik gula. Kemudian sekarang sudah disusul dengan TJT, Trijaya Tangguh itu tepung kelapa, dan mungkin akan menyusul daerah potensi-potensi industri lainnya. Secara geografis kami berada pada titik persimpangan yang dulu pernah mengemuka isu Go Pandang, Gorontalo Pagiaman Kuandang, itu kita menjadi segitiga. Jadi arus perputaran barang, sirkulasi barang dari arah barat menuju Gorontalo Utara atau menuju kota Gorontalo itu menjadi perlintasan di daerah itu. Oleh karena itu, gagasan dari Pak Bupati Gorontalo bahwa ingin membangun pelabuhan di daerah Pilato itu saya kira sudah sangat tepat dan itu perlu kita dukung sepenuhnya. Akar pun jadi, dan itu saya hari ini, saya cuma sebagai akar. Saya hanya ingin menggambarkan bahwa pada prinsipnya Kota Talaga sudah siap dalam segala hal, insya Allah tinggal dilengkapi. Yang update terakhir kami pada hari Senin kemarin, kami mengantarkan dokumen yang telah kami lengkapi sesuai dengan permintaan pihak Kemendagri. Itu kami sudah lakukan kemarin. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf, mungkin tidak akan sebanyak apa yang disampaikan teman-teman, dan saya siap mensubsidi waktu itu, dan saya segera mengakhiri dengan penyampaian. Insya Allah Pak Dr. Aten akan kita sampaikan data secara keseluruhan. File kami sudah tersedia dan untuk disinkronisasi.